Sahabat terkasih, mari kita dengarkan seri Peneguhan Iman dengan topik Aku Mau Percaya. Tetapi, judul seri ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar Alkitab, agama, dan dosa. Alek telah mendengar Injil dari putrinya yang Kristen. Awalnya, Alek bersikap skeptis dan berkata kepada putrinya bahwa imannya tidak masuk akal. Sejauh yang Alek ketahui, tidak ada bukti bahwa Allah itu ada dan bahwa Yesus adalah Tuhan. "Dari mana kamu tahu semua itu benar?" tanya Alek kepada putrinya. Ketika putrinya menjawab bahwa Alkitab yang memberikan jawabannya, Alek menggeleng. "Mengapa aku harus mempercayai Alkitab? Bukankah Alkitab ditulis oleh manusia? Mengapa aku harus mempercayainya?" Suatu hari, Alek didiagnosis mengidap kanker. Di tengah krisis tersebut, putrinya mendoakannya. Dan tampaknya hal itu cukup membawa kedamaian dan penghiburan bagi Alek. Alek mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia keliru tentang Allah? Dan akhirnya lebih terbuka untuk mendengar lebih banyak tentang iman Kristen. Setelah gembala gereja tempat putrinya beribadah datang membesuk dan menjelaskan artinya menjadi seorang Kristen, Alek mulai berpikir, mungkin putriku benar. Dalam batinnya, Alek sungguh-sungguh terpikir untuk mempercayai Yesus. Namun, keraguan Alek sangat besar. Ia masih belum sepenuhnya yakin bahwa Alkitab dapat dipercaya. Alek juga bertanya-tanya, mengapa ia tidak dapat mempercayai Yesus sekaligus agama-agama lainnya? Mengapa iman Kristen begitu berbeda dengan yang lain? Pernahkah Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Ataukah Anda memiliki keraguan-raguan lain yang ingin Anda bereskan sebelum mantap menjadi seorang Kristen? Kami mengerti perasaan Anda, bahkan senang mengetahui pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hal itu menunjukkan Anda serius mempertimbangkan iman Kristen dan ingin memastikan bahwa semua persoalan yang mungkin timbul telah dipikirkan baik-baik sebelum Anda menjawab ya kepada Allah. Kami mendorong Anda untuk terus bertanya dan mencari kebenaran. Allah akan menjawab karena Dia mengasihi Anda. Dia ingin Anda mengenalnya, agar Anda menerima karunia keselamatan yang ditawarkannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Sementara itu, kami berharap dapat menjawab sejumlah pertanyaan yang sering diajukan tentang iman Kristen. Mengapa orang Kristen selalu membicarakan Alkitab? Entah Anda mendengar tentang iman Kristen dari kerabat atau teman, atau mencari tahu sendiri hal-hal tentang Allah dan Yesus. Anda tentu menyadari bahwa segala sumber informasinya selalu merujuk kembali kepada Alkitab. Mungkin Anda sering mendengar perkataan, "Karena Alkitab mengatakannya." Mengapa orang Kristen begitu sering membicarakan Alkitab? Mengapa Alkitab sangat penting bagi mereka? Alkitab penting karena iman Kristen berpusat pada Alkitab.
Kita menyebut Alkitab firman Allah karena itulah saluran komunikasi Allah dengan kita. Lewat Alkitab, kita tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta, bahwa Dia telah mengutus Yesus, anaknya, untuk mati bagi kita, dan bahwa kita diselamatkan ketika kita percaya kepadanya. Selain itu, lewat Alkitab, Allah mengajar kita cara menjalani hidup menurut standar-standarnya. Itulah sebabnya orang Kristen menghabiskan sangat banyak waktu untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Paulus, seorang pengikut yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi, mencatat bahwa Alkitab yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Dapatkah saya mempercayai semua yang Alkitab katakan? Apakah Alkitab dapat dipercaya? Jawaban singkat untuk kedua pertanyaan ini adalah ya. Itu karena Alkitab sesungguhnya berasal dari Allah. Walaupun kata-kata dalam Alkitab ditulis oleh manusia, seluruh isinya diilhamkan oleh Allah. Allah saja yang mengajar dan mendorong para penulisnya untuk menuliskan dengan persis apa yang ingin disampaikannya kepada kita. Mungkin Anda menganggap hal itu aneh, tetapi coba pikirkan fakta-fakta ini. Sebenarnya, Alkitab terdiri dari 66 kitab, ditulis oleh sekitar 40 orang dari kebudayaan dan bangsa yang berbeda-beda dalam kurun waktu kira-kira 1.500 tahun. Mereka mencatat peristiwa-peristiwa pada zaman mereka, interaksi mereka dengan Allah, dan apa yang mereka saksikan mengenai Allah dan karya-karyanya. Namun, terlepas dari banyaknya orang yang menulis dan rentang waktu yang demikian lama, seluruh kitab itu konsisten dalam menggambarkan Allah, kasih-Nya kepada manusia, dan rancangannya bagi alam semesta. Hal itu pasti sangat sulit dicapai apabila isi Alkitab dikarang oleh manusia. Lalu, meskipun Alkitab bukan teks sejarah, banyak hal yang disebutkan dalam Alkitab telah terbukti akurat oleh arkeologi modern. Tentu, Anda bisa saja merasa kesulitan memahami beberapa bagian dari Alkitab. Ini wajar. Ada banyak ide dan kata baru yang asing. Namun, seiring waktu, dengan membaca dan mempelajarinya, Anda akan mulai memahaminya dengan lebih baik. Beberapa bagiannya juga telah ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai guru dan ahli Alkitab, dan terus diperdebatkan hingga sekarang. Namun, itu biasanya menyangkut persoalan-persoalan yang tidak mendasar, sementara tidak ada yang diragukan dari kebenaran-kebenaran fundamental tentang Allah dan keselamatan kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Apakah Yesus satu-satunya jalan bagi saya untuk diperdamaikan dengan Allah? Tidak bisakah saya percaya kepada Allah-Allah lain juga? Sebagian orang bertanya-tanya,
mengapa kita tidak boleh lagi menyembah Allah-Allah lain ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Allah yang ditunjukkan oleh Alkitab. Mereka mengatakan hal-hal seperti, "Toh, semua jalan menuju surga. Tak jadi soal siapa yang kamu sembah, selama kamu mengikuti agamamu dengan setia." Namun, Alkitab menekankan bahwa hanya ada satu Allah, Allah Sang Pencipta, dan kita harus menyembahnya saja. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan 4 ayat 35. Alkitab juga jelas menyatakan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian dengan Allah hanyalah melalui Yesus, Anaknya. Hanya Dialah satu-satunya jalan, dan kita tidak dapat diselamatkan dengan mempercayai yang lain, dengan melakukan perbuatan baik, atau dengan mengikuti aturan atau praktik apapun. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah atau Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Apa yang istimewa dari iman Kristen? Bukankah semua agama mengajar manusia supaya lebih baik? Mungkin Anda pernah mendengar orang berkata, Yesus adalah pria bijaksana yang mengajar para pengikutnya supaya menjadi orang baik dan bermoral. Lalu, apa bedanya iman Kristen dengan agama-agama lain? Sebenarnya, iman Kristen bukan sekadar agama yang mengajar orang supaya menjadi baik. Hal mengikut Yesus bukanlah soal menaati seperangkat aturan moral, melainkan tentang pengampunan dari dosa supaya masing-masing dari kita dapat diperdamaikan dengan Allah dan masuk ke dalam hubungan pribadi yang abadi dengannya. Sekeras apapun usaha kita tidak dapat menjadi baik secara konsisten dan sempurna. Karena kita semua lahir dengan dosa dan hati kita telah rusak karenanya. Kita takkan pernah bisa mencapai standar-standar sempurna dari Allah yang sempurna. Kita tidak dapat kembali ke hadirat Allah dengan upaya kita sendiri. Dan kita semua harus menghadapi maut sebagai konsekuensi dosa kita. Itulah sebabnya Allah harus mengutus Yesus Anaknya ke bumi. Yesus menjalani hidup yang sempurna, sepenuhnya bebas dari dosa, lalu mati di kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa kita. Hanya melalui Yesus kita dapat menerima pengampunan dari Allah. Mengapa saya disebut orang berdosa? Memang tidak mudah menerima kenyataan bahwa kita berdosa. Mungkin Anda bertanya, mengapa Anda menyebut saya berdosa padahal saya tidak pernah berbuat salah? Saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah berdusta, saya tidak menipu, dan saya tidak melanggar hukum. Mengapa saya disebut orang berdosa? Namun, Alkitab mencatat bahwa dosa bukanlah sekadar berbuat jahat atau melakukan sesuatu yang salah secara moral. Dosa
adalah ketidaktaatan kepada Allah dan penolakan terhadap otoritasnya atas hidup kita. Kita semua, tanpa kecuali, bersalah dalam hal ini. Kita tidak menaati Allah atau hidup menurut cara-caranya yang sempurna. Sebaliknya, kita hidup menurut aturan-aturan kita sendiri. Itulah sebabnya Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Akan tetapi, jika kita mengaku kepada Allah bahwa kita berdosa dan percaya bahwa Yesus anaknya dapat menyelamatkan kita, Allah akan mengampuni kita. Jika kita menerima pemberian Yesus berupa kematian dan kebangkitannya demi kita, kita akan diampuni dan dinyatakan bebas dari konsekuensi dan kuasa dosa. Itu berarti kita tidak lagi dianggap sebagai orang berdosa, dan oleh karenanya kita akan dapat masuk ke dalam hadirat Allah dan menikmati hubungan yang indah dengan Dia selamanya. Apakah Anda masih mencari jawaban? Bisa jadi Anda masih memiliki berbagai pertanyaan dan keraguan tentang iman Kristen. Kami mendorong Anda untuk terus bertanya dan mencari kebenaran. Kami sadar bahwa ini adalah keputusan yang penting bagi hidup Anda, dan Anda ingin mempertimbangkan arti serta dampaknya bagi Anda. Bicaralah kepada Allah dan mintalah agar Dia menyatakan kebenarannya. Dia selalu mendengar suara Anda. Anda juga dapat berbicara dengan orang Kristen lain yang dapat membantu Anda memikirkan pergumulan ini. Mungkin Anda menyadari bahwa tidak semua pertanyaan dan keraguan Anda perlu dipecahkan sebelum Anda mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Allah memahami pergumulan, keraguan, dan pertanyaan Anda, dan Dia senang melihat langkah iman Anda. Dia tidak menuntut Anda untuk memahami semuanya saat ini. Jika Anda terus mencari, Dia akan memberikan hikmat dan bimbingan kepada Anda untuk mengambil keputusan mengikut Dia. Lalu, ketika Anda menerima Yesus, Allah akan mengutus Roh-Nya untuk hidup dalam hati Anda dan membimbing Anda dalam perjalanan iman Anda. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, katanya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 18 dan 26. Ini saatnya Anda mengambil keputusan. Jika Anda sudah siap mengikut Yesus, ambillah keputusan sekarang juga. Katakanlah kepada Allah secara pribadi bahwa Anda percaya kepada Yesus anaknya, bahwa Dia telah mati demi Anda di kayu salib dan bangkit kembali, dan bahwa Anda mau menerima Dia sebagai Tuhan
dan Juru Selamat Anda. Allah selalu mendengarkan, jadi berbicaralah seolah-olah Dia ada di hadapan Anda. Apabila mungkin, carilah seorang teman Kristen untuk berdoa bersama Anda dan menjadi saksi keputusan Anda. Sekalipun Anda masih mempunyai beragam pertanyaan tentang iman Kristen, kiranya hati Anda diteguhkan dengan mengetahui bahwa inilah pokok-pokok kebenaran dasar Injil yang perlu Anda terima, percayai, dan yakini untuk menjadi seorang Kristen, yaitu: pertama, Allah menciptakan kita untuk memiliki hubungan kasih dengannya. Kedua, namun kita semua telah berbalik melawan Dia dengan menjalani hidup menurut standar-standar kita sendiri dan menolak otoritasnya. Ketiga, itulah yang menjadikan kita berdosa dan kematian menjadi hukuman dosa. Keempat, namun Allah telah menyediakan jalan keluar bagi kita dengan mengutus Yesus Kristus, Anak-Nya, untuk mati bagi kita. Kelima, Yesus mati, tetapi bangkit lagi pada hari yang ketiga. Dengan itu menunjukkan bahwa Allah telah menerima pengorbanannya yang menggantikan kita. Keenam, inilah karunia keselamatan dari Allah. Kita tidak pantas menerima pengampunannya. Dan itu pun tidak dapat kita upayakan sendiri dengan cara apapun. Hanya oleh kasih karunia-Nya kita dapat diampuni dan diselamatkan. Anda bisa mengucapkan doa penyerahan diri berikut ini. Isinya mencakup pokok-pokok kebenaran Injil. Kata-kata dalam doa ini hanyalah panduan, karena yang penting adalah ketulusan doa Anda. Dan itulah yang terpenting bagi Allah. Ya Allah, aku sadar aku telah berdosa terhadap-Mu. Aku percaya Yesus adalah Anak-Mu, bahwa Dia telah mati di kayu salib demi menanggung hukuman dosaku, dan bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati sebagai buktinya. Sekarang aku menerima pengampunan penuh serta hidup kekal yang Kau tawarkan. Aku menerima Yesus sebagai karunia-Mu untuk keselamatanku. Amin. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Yesus dan kebenaran-kebenaran Injil, silakan hubungi kami agar kami dapat merekomendasikan bacaan-bacaan yang berguna bagi pertumbuhan iman Anda. Itu tadi seri peneguhan iman dari Our Deliberate Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup pada lebih banyak orang. Tuhan memberkati.